Saya kebetulan lewat Jalan Sampora dan menemukan spanduk seperti ini. Model-model spanduk seperti inilah spanduk yang mencoba memecah belah dan bersifat hoax kepada masyarakat Kuningan Bersatu yang mengatasnamakan masyarakat Kuningan Bersatu. Kalau memang betul, mari kita diskusi baik-baik program membangun bangsa seperti apa yang Anda maksudkan. Saya Iksan Marzuki dari Aliansi Persaudaraan Islam Kuningan, APIK, dan gerakan kita. Alamat jelas, saya tunggu di Jalan Jenderal Sudirman nomor 5 Kuningan. Oke, kita amankan dan tolong kepada aparat penegak hukum baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa, tolong proaktif. Jika melihat hal-hal yang sekiranya menimbulkan masalah, langsung tanggapi dengan aktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Terima kasih. Kalau terkait penemuan spanduk, itu betul. Kemarin sore tuh saya dapat informasi ada pengiriman lewat WA terkait spanduk provokasi yang sifatnya provokasi. Kemudian kebetulan saya langsung meluncur kemarin sore menjelang maghrib itu. Saya tidak tahu itu kapan dipasang, tapi yang jelas sebenarnya posisi pemasangan spanduk itu tidak jauh dari tubuh ikan, yang di situ juga sebenarnya aparat penegak hukum juga banyak berjaga gitu ya. Mungkin tidak terlihat, saya tidak tahu, atau mungkin baru dipasang juga saya tidak tahu. Tapi memang itu spanduk yang menurut saya kurang elok lah ya untuk pendidikan politik masyarakat, terutama menjelang masuk tahun politik. Janganlah kita mencoba meneruskan polarisasi yang terjadi di masyarakat. Jadi harapan kita siapapun, entah itu elit politik, entah itu di belakang itu punya kepentingan apa, yang pasti saya pastikan bahwa pemasangan spanduk ini jelas tidak punya identitas yang jelas, karena itu spanduk mengatasnamakan masyarakat Kuningan Bersatu. Kalau masyarakat Kuningan Bersatu, kita ya tentu teman-teman juga sebagai warga masyarakat Kuningan pasti tahu lah ya, Kuningan itu kota yang justru mengedepankan kondusivitas gitu ya. Menemukan spanduk seperti ini, sepertinya ini tes water gitu, water test gitu ya. Jadi ini tes coba, kalau misalkan tidak ditanggapi, kemungkinan bisa saja dipasang di berbagai tempat lagi gitu kan. Jadi saya sih berharap kalau isinya sendiri memang kan itu sangat tidak mendidik, karena di situ jelaskan bahwa masyarakat Kuningan Bersatu menolak Anies Baswedan menjual ayat dan agama, bukan dengan program membangun bangsa. Makanya saya ingin tanya, kalau betul ada pihak-pihak yang mengatasnamakan masyarakat Kuningan Bersatu, ayo kita diskusi baik-baik. Yang dimaksud dengan program membangun bangsa menurut pandangan mereka seperti apa, yang sudah dikerjakan oleh Pak Anies seperti apa, terus kenapa sih harus menyerang sosok Pak Anies gitu? Apa karena sangat kuat potensial menang atau gimana gitu? Padahal kan banyak calon juga, ada Pak Prabowo yang sudah jelas-jelas punya suara kuat gitu kan, ada Pak Ganjar. Ini Pak Anies yang seorang non partai, yang baru didukung juga oleh salah satu calon Nasdem, begitu masif gitu ya serangan terhadap Pak Anies gitu. Kalau sifatnya negatif campaign, kami masih bisa lah ya. Tapi kalau udah menyangkut black campaign, apalagi bentuk sara gitu kan, menjual ayat, menjual agama, seperti apa gitu, ini yang perlu kita sama-sama
masyarakat juga saya harap sih, marilah kita apapun partainya, kita sebagai masyarakat yang mungkin lebih terdidik gitu, mari kita bikin suasana memasuki tahun politik ini secara baik, sampaikan aja adu gagasannya, tidak perlulah menyerang personal orang gitu ya. Kalau mau menyerang kebijakannya gitu kan, solusinya seperti apa. Kalau sudah menyerang orang ini udah ini ya. Spanduknya udah dicopot sama aparat sekarang, Pak? Bukan nama aparat, justru karena saya melintas di jalan itu, saya ada diberitahu dan memang saya buktikan pada saat saya sampai di lokasi itu ternyata betul isinya seperti itu, di pinggir jalan, di tempat strategis gitu kan. Nah ini maksud saya harus jadi kepedulian bersama. Maksud saya janganlah satu ini diikuti oleh yang lainnya. Ada, ya udahlah biarkan saja. Bagi saya tidak juga, karena sifatnya kalau pemasangan spanduk, billboard atau apapun gitu ya di media luar ruang gitu, itu kan terbaca langsung oleh publik gitu kan. Terus kalau tidak diamankan, informasi itu memancing pihak lain yang tidak setuju, dan juga itu akan terus menjadi penyebar informasinya akan terus tersebar. Kalau cuma statement gitu, oke. Statement setelah disampaikan udah selesai gitu kan, sebaran informasinya. Ini exposure informasinya, penyebaran informasinya kalau tidak diamankan ya akan terus makin besar gitu. Nah ini yang kita tidak inginkan. Allah alam. Mungkin ini Pak ya, dalam artian menurut Bapak kalau si penyampai pesan itu tidak berani muncul dan tidak menyandingkan data, itu udah masuk kategori black campaigns dan bisa Bapak laporkan seperti itu Pak ya? Ya, biar nanti pihak berwajib lah ya yang mengusut dan menanganinya gitu kan. Bagi saya sih sebenarnya ini kenapa harus kita lakukan proaktif, supaya ini tidak menyebar, apalagi ini nanti menjelang masuk tahun politik. Kalau satu ini dianggap dibiarkan, ya betul kata orang bahwa kejahatan itu menang bukan karena mereka jumlahnya banyak, tapi memang karena orang-orang baiknya aja yang diem gitu kan. Jadi ini sih kita, makanya saya di sana mohon aparat penegak hukum lebih proaktif untuk mengontrol kondisi masyarakat di lingkungannya masing-masing. Apalagi muncul provokatif seperti ini, masih jauh lagi kan yang membuat supaya playing victim gitu kan. Playing victim itu bisa terlihat lah nanti mana yang benar-benar playing victim, mana yang diskenariokan gitu kan. Itu. Tapi keyakinan Bapak ini bukan gimmick ya? Ini sebenarnya pihak-pihak yang memang tidak suka saja. Saya nggak boleh dibilang mungkin buzzer ya, tapi juga kita nggak tahu di belakangnya siapa gitu kan. Buzzer juga sebenarnya nggak ujuk-ujuk mau juga, orang emang pasang itu biaya ngeprintnya juga ada gitu kan. Yang kita tahu itu baru satu, belum mungkin di tempat lain. Apa ada buzzer yang mau membiayai dirinya sendiri, kan nggak juga gitu. Nah, kita ingin sebenarnya gini lah, sederhana aja kita. Kalau kami gitu kan sebagai bagian dari masyarakat Kuningan ingin menghadapi tahun politik ini dengan nyaman aja gitu, santai, fun gitu kan. Mendukung is oke. Biasa juga kan kita juga kalau di pertandingan bola juga saling dukung, saling ejek, tapi ejek tuh dalam tanda kutip gitu kan, ejekan bercanda gitu kan. Jadi janganlah masyarakat sudah kondisi lagi ingin move on dari pandemi, terus dihadapkan dengan tahun politik, ditambah lagi beban yang tidak perlu ya. Berarti intinya kalau ini memang negatif campaign, si masyarakat Kuningan bersatu itu harus muncul siapa aktornya dan menjadikan harus by data kan kalau negatif campaign Pak ya. Ini bukan lagi negatif campaign, ini udah black campaign karena udah menyangkut isu sara kan. Di situ ada menjual ayat, menjual agama. Nah, jadi
silahkan kalau memang ada yang mengatasnamakan masyarakat Kuningan Bersatu yang merasa memasak, mari kita diskusi baik-baik. Kita diskusi baik-baik, tidak perlu bawa bara sara. Ini mau sampai kapan gitu kita berhenti bicara sara gitu, polarisasi, ya. Mudah-mudahan lah. Boleh dilihatin Pak itunya Pak? Apa? Spanduknya. Spanduknya ini